Halo anak-anak, kita ketemu lagi dengan Bu Cencen. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif dan tidak efektif. Nah anak-anak, kita main teka-teki dulu yuk. Coba tebak, rasa apa yang bisa menyatukan bangsa Indonesia? Jawabannya adalah rasa Indonesia. Hehehe. Maksudnya sih bahasa Indonesia, nak. Nah inilah kalimat tidak efektif ya, nak. Nah untuk lebih paham, simak percakapan antara anak dan ibu. Bu, besok saya akan pergi dengan teman satu kelas. Nah menurut maksud anak ini adalah dia itu akan pergi dengan teman yang berada dalam satu kelasnya. Misalnya kalau dia itu kelas 5B, dia akan dengan temannya yang berada di kelas 5B juga. Nah sedangkan menurut pemahaman ibunya, dia akan pergi dengan teman-teman di seluruh kelasnya ya. Nah inilah yang disebut sebagai salah paham. Mengapa bisa salah paham? Karena kalimat yang diucapkan oleh anak tersebut itu tidak menggunakan kalimat efektif. Nah seharusnya kalimat yang diucapkan adalah, Bu, besok saya pergi dengan teman sekelas. Nah sekelas dan satu kelas itu memiliki arti yang lain ya. Kalau kata sekelas ini persepsinya sudah sama ya, jadi tidak ada kesalahpahaman. Nah mengapa sih kita perlu belajar kalimat efektif? Yang pertama itu adalah agar pesan yang disampaikan mudah dimengerti dan tidak menimbulkan banyak arti atau penafsiran yang lain ya. Dan menurut firman Tuhan itu dikatakan bahwa kemampuan berbahasa yang baik dapat digunakan untuk memberkati orang lain di kemudian hari melalui buah karya kita, menurut Roma 11 ayat 36. Nah anak-anak, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah atau peraturan yang berlaku, atau kalimat yang susunannya baik agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan tidak menimbulkan banyak arti. Nah anak-anak, jadi dalam berbahasa Indonesia itu ada aturannya ya. Nah apa saja sih syarat kalimat efektif? Yang pertama itu harus mengikuti susunan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Coba anak-anak, di sini ada dua kalimat pendek. Yang pertama adalah makan saya, dan yang kedua adalah saya makan. Yang mana sih kalimat yang benar? Nah yang benar adalah saya makan. Nah lalu yang kedua, roti makan Andi atau Andi makan roti. Nah yang benar adalah Andi makan roti. Nah anak-anak, mungkin kita sudah bisa menyimpulkan bahwa jika susunan kalimatnya itu tidak tepat, itu akan menimbulkan arti yang lain ya. Nah pola susunan yang baik itu adalah yang seperti apa sih? Nah seperti ini anak-anak. Susunannya adalah harus S di depan dan P di belakang. S itu sebagai subjek, P itu predikat, atau subjek predikat objek atau subjek predikat keterangan. Apa sih maksudnya? Subjek itu adalah pokok pembicaraan atau pokok bahasan, dapat berupa nama orang, bisa berupa benda atau berupa hewan. Nah, seperti tadi misalnya saya makan. Saya itu sebagai pokok bahasannya. Jadi saya itu berfungsi sebagai subjek dan harus diletakkan di depan. Predikat itu adalah tindakan atau kegiatan atau penjelasan tentang subjek, dapat berupa kata kerja, dapat berupa kata sifat ya, seperti tadi saya makan. Makannya itu sebagai predikat, dan predikat harus berada di belakang subjek ya. Dan ini kalimat yang sudah lebih luas lagi, ada objeknya, yaitu penerima tindakan yang dilakukan oleh subjek atau sebagai penderita, dan selalu berada di belakang predikat. Jadi susunannya harus seperti ini. Contoh, saya makan roti ya. Roti ini adalah penerima tindakan yang dilakukan oleh saya atau sebagai penderita ya. Jadi susunannya harus saya makan roti, tidak boleh rotinya di depan ya. Roti makan saya, artinya jadi lain ya. Nah ini contohnya. Jadi kalau yang menjadi pokok bahasan itu harus selalu berada di depan, dan itu berperannya sebagai subjek ya. Dan kegiatannya itu berada di belakang subjek sebagai predikat. Nah ini kucing mengejar tikus ya. Apa yang dikejar? Tikus ya. Yang menderitanya itu tikus, jadi dia sebagai objek dan harus berada di belakang predikat. Nah ini adalah contoh kalimat yang kurang tepat ya anak-anak. Andi membelikan adiknya pulsa. Nah Andi ini sebagai pokok bahasan sebagai subjek, dan kegiatannya membeli. Membeli apa? Membeli adik. Nah kalau begini jadi pemahamannya lain ya. Sebenarnya Andi itu membeli adik atau membeli pulsa? Oh maksudnya membeli pulsa. Nah jadi seharusnya pulsa itu sebagai objek harus berada di belakang predikat ya. Jadi seharusnya Andi membeli pulsa untuk adiknya. Nah lalu contoh berikutnya, ibu membawakan saya makanan. Nah kalau seperti ini terkesan bahwa ibu itu membawa saya ya, yang dibawa saya atau makanan.
Nah, yang di bawah itu kan makanan. Makanan ini yang berfungsi sebagai objek. Oleh karena itu, objek harus berada di belakang predikat. Jadi susunannya seharusnya adalah ibu membawa makanan untuk saya. Untuk saya itu berfungsi sebagai keterangan, ya. Nah, yang kedua, harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh, subjek itu tidak boleh diawali dengan kata depan di, dari, kepada, ke, terhadap, daripada, dalam, bagi, dan sebagainya. Contoh, kepada para hadirin dipersilakan masuk. Para hadirin berfungsi sebagai subjek. Di depannya tidak boleh ada kata kepada. Ini juga seminar sebagai subjek. Di depannya tidak boleh ada kata depan, tentang. Semua siswa tidak boleh ada kata bagi. Jadi cukup semua siswa diharapkan hadir tepat waktu. Jadi sekali lagi subjek tidak boleh ada kata depan, ya. Nah, lalu yang kedua, kalimat efektif itu harus hemat kata. Artinya tidak menggunakan kata yang berlebihan. Ya, contohnya, saya sangat senang sekali. Sudah ada kata sangat, ada kata sekali. Sebenarnya cukup pilih salah satu. Saya sangat senang atau saya senang sekali, ya. Jadi tidak boleh double seperti itu, ya. Atau misalnya, saya makan karena saya lapar. Nah, di sini kata saya itu digunakan 2 kali. Seharusnya saya makan karena lapar, ya. Nah, ini juga para tamu-tamu itu sudah pulang. Para itu sudah menunjukkan banyak. Lalu tamu-tamu juga menunjukkan banyak. Jadi pilihlah salah satu. Para tamu itu sudah pulang atau tamu-tamu itu sudah pulang. Nah, lalu contoh yang lain, saya masuk ke dalam kamar. Masuk itu sudah pasti ke dalam. Jadi cukup dengan saya masuk ke kamar. Nah, ini juga ya contoh, Andi makan buah apel. Apel itu sudah pasti buah, jadi tidak perlu diucapkan lagi, ya. Jadi cukup Andi makan apel. Nah, lalu dia memakai baju warna merah. Seharusnya dia memakai baju merah. Mengapa? Karena merah itu sudah pasti warna, ya. Nah, anak-anak yang keempat itu tidak boleh menimbulkan banyak arti. Contohnya adalah dia datang kemari memberitahu. Nah, ini ada persepsi yang berbeda-beda, pemahaman yang berbeda. Apakah tahu ini tahu makanan atau memberitahu itu memberikan informasi, ya. Jadi diperjelas, ya, dia datang kemari memberitahu sesuatu. Oh, maksudnya memberikan informasi. Atau dia datang kemari memberikan tahu. Nah, tahu di sini sebagai makanan, ya. Atau biasanya jika menggunakan kalimat ini di belakangnya itu ada kalimat lain yang menjelaskan tahu di sini maksudnya apa. Ya, misalnya contoh lain, mobil guru baru itu tertabrak motor. Di sini yang baru itu tidak jelas apakah gurunya yang baru atau mobilnya yang baru. Nah, yang dimaksud itu apa? Nah, apakah mobil milik guru baru itu tertabrak pohon? Nah, di sini maksudnya yang baru itu adalah guru, ya. Nah, sedangkan ini mobil baru milik guru itu tertabrak pohon. Nah, di sini yang dimaksud baru adalah mobilnya, ya. Nah, lalu yang terakhir itu cara penulisannya itu harus memenuhi aturan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Biasanya orang mengatakan EYD, ya. Nah, penulisan di rumah itu disambung atau dipisah? Teret. Nah, yang benar adalah dipisah. Nah, lalu ini dibakar itu disambung atau dipisah? Teret. Nah, yang betul adalah disambung. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, kata di itu ada yang berfungsi sebagai kata depan atau yang berfungsi sebagai kata imbuhan. Kata depan itu ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Ciri-cirinya adalah biasanya kata depan diikuti nama tempat, misalnya di rumah, ke sana, di jalan, di mana, ke kota Jakarta, dan lain-lain, ya. Nah, sedangkan kata imbuhan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya atau disambung gitu, ya. Ciri-cirinya kata imbuhan itu diikuti kata kerja. Dihias, ya. Di ini berfungsi sebagai imbuhan. Dipegang, dijual, dibuka, dikenal, dibakar, diambil, dan lain-lain. Ini berfungsi sebagai imbuhan, itu harus disambung, ya anak-anak. Nah, anak-anak, demikian ciri-ciri kalimat efektif. Selamat berbahasa Indonesia dengan baik, ya anak-anak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.